Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Kansa Valerina Nasution dari kelas 12 KBIPA nomor presensi 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang penyimpangan semu buku Mendel. Apa sih sebenarnya penyimpangan semu buku Mendel? Jadi penyimpangan semu buku Mendel adalah persilangan yang menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip yang tidak mengikuti pola perbandingan 3:1 atau pola 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 pada buku Mendel. Penyilangan monohibrid atau satu sifat beda dominan penuh memiliki perbandingan fenotip pada F sebesar 3:1. Sementara itu, penyilangan dihibrid atau dua sifat beda dominan penuh memiliki perbandingan fenotip F sebesar 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Itulah sebabnya karena mengapa dalam persilangan itu terjadi penyimpangan. Karena namun pada kenyataannya ketika dilakukan suatu penyilangan, terkadang ditemukan angka perbandingan yang tidak sama atau menyimpang dari pola-pola hereditas yang sudah ditentukan oleh buku Mendel. Jadi penyimpangan semu buku Mendel ini terbagi menjadi 5 sub materi. Yang pertama ada polimeri. Polimeri adalah interaksi dua gen atau lebih yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama. Jadi polimeri ini menghasilkan rasio perbandingan sebesar 16:1. Contoh dari polimeri sendiri yaitu persilangan terhadap karakter warna buah labu. Di sini saya akan menggambarkan tentang persilangannya. Dimisalkan persilangan antara gandum berkulit merah dan gandum berkulit putih. Diketahui P1 atau parenting dari gandum berkulit merah saya simbolkan dengan GM disilangkan dengan gandum berkulit putih saya simbolkan dengan GP. Setelah itu di sini simbol atau kodenya itu kalau gandum berkulit merah itu kan M. Kalau gandum berkulit putih kodenya itu M kecil. Setelah itu dari B1 gamet. Gametnya kita ambil 2. Di sini kan M besar semua. Kita ambil 2 M. Setelah itu gametnya gandum berkulit putih N kecil. Setelah gamet ada hasil keturunannya atau F1. Di sini M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil dan M besar M kecil. Jadi di sini yang dominan adalah gandum berkulit merah. Selanjutnya P2. M besar M kecil disilangkan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. M besar dan M kecil. Di sini gametnya itu ada M besar, ada M besar M kecil dan M kecil. Jadi kayak perkalian silang, ini sama ini sama ini dan ini sama ini. Begitu juga yang sesamanya menghasilkan gamet M besar M
kecil, M kecil, M besar, dan M kecil, M kecil. Setelah itu diperoleh F2 misalnya ini yang di daerah vertikalnya ini kita pakai yang ini ya, tulis sesuai sama datanya. Setelah itu yang datar kita tulis sama juga yang ini tulis di daerah yang horizontal. M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, dan M kecil, M kecil. Kemudian kita silangkan M besar, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil. Jadi ternyata yang ditulis dulu itu yang gen dominan. Jadi kalau yang resesi, kalau misalnya ini kan M besar disilangkan dengan M besar M kecil, kan resesifnya 1. Jadi yang gen resesifnya itu kita tulis di akhir. Selanjutnya M kecil sama karena sifat resesifnya itu cuma 1. Selanjutnya ini dengan ini disilakan menghasilkan M besar M kecil, M besar M kecil. Selanjutnya yang ini disilangkan bersama M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Gitu seterusnya. Pokoknya sesuai dengan apa yang misalnya kan M. Kalau misalnya kita silangkan jadi M. Jadi kita sesuai datanya kita silangkan. Saya tulis dulu ya datanya. Kalau M besar itu kan kelihatan sekali gen dominannya. Jadi karena kita ini menghilangkan dengan gandum berkulit merah dan dengan gandum berkulit putih. Kalau misalnya kelihatan semua gen dominannya, itu berarti kan dia pekat, sangat pekat. Jadi dia itu menurun di bentuknya GM atau gandum berkulit merah. Kita tulis ini merah tua sekali, merah TS lah ya. Selanjutnya kalau ada M kecil atau gandum resesifnya kita tulis dengan MC. Ini sama karena resesifnya cuma 1, merah tua. Sama aja sih karena yang di sini lebih lebih banyak yang dominan. Jadi kalau yang dominan di sini kan kalau dominan semua itu merah tua sekali. Kalau ada resesifnya itu merah tua. Kalau ada kayak gini merah, ada gen dominan 2 dan gen resesif 2, itu jadi kita tulis merah saja. Kalau yang ini merah tua, yang ini merah, ini juga merah. Ini karena yang lebih dominan itu gen
gen resesif atau gennya GB ini kandung kulit putih, maka kalau misalnya kita campurkan hasilkan warna merah muda. Oke, jadi M kecil. Setelah itu ini merah tua, yang ini merah sama yang ini juga merah muda. Ini merah muda, putih. Jadi kalau M kecil disilakan dengan M kecil atau dia kan sama-sama gen resesif. Gen resesif kali gen resesif kan pasti hasilnya juga resesif. Karena di sini ada resesif itu yang putih, jadi kalau yang terakhir ini dia menghasilkan warna putih. Diperoleh angka perbandingannya atau rasio perbandingannya itu 15:1 karena dia ini polimerik. Selanjutnya ada kriptomeri. Kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan muncul jika bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Contohnya seperti ini. Kita silangkan di sini kan di buku paket itu persilangan antara Linaria marocana. Yang polimerik tadi saya hapus ya. Persilangan Linaria marocana. Di sini diketahui A. A itu ada antosianin. Gak salah ini. Jadi langsung ke P1 aja ya. P1 merah disilamkan dengan putih. Ini sesuai dengan persilangan yang ada di buku paket biologi. Merah ini kita simbolkan dengan A besar, B kecil, dengan A kecil, B besar. Selanjutnya gamet. Di sini karena dominannya 2, resesifnya 2, jadi kita ambil satu, A besar dengan B kecil. Selanjutnya karena di sini yang resesif 2 dan dominan 2, kita ambil A kecil, B besar. Kemudian kita dapatkan keturunannya atau S1 yaitu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Jadi sifatnya ini warna ungu. Karena ungu ini muncul karena A dan B ini bersama, jadi sama-sama dominannya A dan B. Selanjutnya P2. A besar, A kecil dengan B besar, B kecil disilamkan dengan sesamanya. Gametnya sama kayak tadi, AB, A besar, B besar, A besar, B kecil. Selanjutnya A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Sama seperti yang sesamanya,
A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Sama juga dengan yang horizontal. Ini kita kalikan. Kemudian setelah kita tulis tabel ini, kita silakan. Ini kan A besar, B besar, B besar, A besar, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang ini A besar, B besar, B kecil, A besar, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, B besar, B besar, A kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi kalau AABB di sini diberi keterangan warna ungu karena sama-sama gen dominan. Selanjutnya kalau AA B besar B kecil, karena dia ini ada AA besar B besar B kecil B besar B kecil, sama juga dengan ungu karena yang dominan A. B-nya kayak ikut A gitu, ikut gen dominan yang A. Selanjutnya yang A besar A kecil B besar B besar itu juga warna ungu. Yang ini juga karena masih ada gen dominannya warna ungu. Selanjutnya yang ini warna ungu juga. Yang ini kita kasih dengan warna merah karena B besar itu tidak ada karena di sini yang resensi itu B kecil. Nah B kecil kan warnanya warna merah, selanjutnya dia itu ikut warna merah. Yang ini ikut warnanya warna merah. Selanjutnya yang A besar A kecil B besar B kecil ini menghasilkan warna ungu karena ada B besar. Dan ini warna merah karena B besarnya nggak ada. Selanjutnya A besar A kecil B besar itu warna ungu. Ini juga warna ungu. Ini warna putih. Karena apa? Karena A kecilnya dia warna putih. Selanjutnya ini juga warna putih karena A kecil juga warna putih. Yang ini ada warna ungu karena ada A besar dan B besar. Ini warna merah. Yang ini warna putih dan ini putih. Jadi kalau misalnya warna ungu, dia kalau ada gen dominan A dan gen dominan B. Kalau ada warna merah, dia ada gen dominan A, tetapi dia resesifnya itu yang B. Maksudnya B besar yang kalau yang warna ungu kan dia B besar. Kalau misalnya yang merah, dia kan A besar, B kecil. Kalau putih, A-nya karena dia itu ada A besar, jadi dia ikut yang B, yang putih ini. Diperoleh perbandingan fenotip yaitu 3 dibanding 9 dibanding 3 dibanding 4. Selanjutnya ada epistatis, hipostatis, bentuk interaksi epistatis, hipostatis. Jadi epistatis dan hipostatis ini adalah bentuk interaksi ketika suatu gen mengalahkan gen lainnya yang bukan sealel. Epistatis adalah gen yang menutupi kemunculan karakter, sedangkan hipostatis adalah gen yang dihalangi. Jadi macam-macam epistatis itu ada 4. Ada epistatis dominan. Epistatis dominan adalah gen yang menutupi gen lainnya yang bersifat dominan. Diperoleh perbandingan 12 dibanding 3 dibanding 1. Selanjutnya ada epistatis resesif. Jadi epistatis resesif adalah gen lainnya yang bersifat homozigot resesif. Diperoleh perbandingan 9 dibanding 3 dibanding 4. Selanjutnya yang ketiga ada epistatis gen dominan rangkap. Terjadi jika dua gen dominan atau lebih menghasilkan satu fenotip yang sama.
jika tidak ada gen dominan satupun, fenotip resesif ini akan muncul. Diperoleh perbandingan 15 dibanding 1. Dan yang terakhir ada epistatis gen lengkap dengan efek kumulatif. Terjadi jika kondisi dominan baik homozigot maupun heterozigot pada satu lokus yang sama menghasilkan fenotip yang sama. Diperoleh perbandingan 9 dibanding 6 dibanding 1. Selanjutnya sini akan dijelaskan tentang persilangan pada epistatis hipostatis. Saya hapus ya. Cryptomery. Sekarang kita lihat contoh persilangan yang epistatis dan hipostatis. Di buku paket ada persilangan antara jagung berkulit hitam dengan jagung berkulit kuning. Kita tulis P1. Hitam disilangkan dengan kuning. Sini dapat kita lihat yang hitam ini merupakan gen dominan, sedangkan yang kuning ini merupakan gen resesif. Di sini kode yang hitam itu H besar, K kecil, K kecil. Yang kuning kita beri kode H kecil, K besar, K besar. Gamernya kita pilih satu-satu karena di sini ada 2 gen dominan dan 2 gen resesif, kita ambil satu-satu. H besar dengan A kecil. Yang kuning H kecil dengan K besar. Selanjutnya F1. Dihasilkan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Peroleh warna hitam. Kenapa hitam? Karena di sini H besar itu merupakan kodenya warna hitam atau gen dominannya warna hitam. Jadi diperoleh warna hitam. H dan K ini kan H besar dengan K besar ini berada bersama dan keduanya merupakan dominan. Tetapi karakter yang muncul adalah hitam. Berarti hitam ini merupakan epistatis atau menutupi terhadap yang kuning, sedangkan yang kuning ini merupakan hipostatis atau yang dihalangi. Kita tulis P2. Apabila kita silangkan H besar H kecil dengan K besar K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Sama kayak tadi ya, kita kali silang H besar dengan K besar, H besar dengan K kecil, H kecil dengan K besar, H kecil dengan K kecil. Yang ini H besar dengan K besar, H besar dengan K kecil, H kecil dengan K besar, H kecil dengan K kecil. Untuk memperoleh F2, kita buat tabel sama seperti tadi. Kita tulis yang ini di vertikal. H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, dengan H kecil K kecil. Sama juga yang ini kita tulis di tabel vertikal. H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, dengan H kecil K kecil. Kita silangkan ya. H besar K besar, K besar, K besar, H besar K besar, K besar K kecil, H besar K kecil, K besar, K besar, H besar K kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya ini H besar, H besar, K besar, K kecil, H besar, H besar, K kecil, K kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, K kecil, K kecil, H
H besar, H kecil, K besar, K besar, H besar, H kecil, K besar, K besar, H kecil, H kecil, K besar, K besar, H kecil, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, K kecil, H besar, H kecil, H kecil, dengan K besar, K kecil, H kecil, H kecil, dengan K kecil, K kecil. H besar dengan H besar, K besar dengan K besar, itu kita warnanya itu warna hitam, simbolkan dengan H. Selanjutnya juga hitam, karena G dominan H dan K selalu bersama, jadi warna hitam. Selanjutnya ini juga hitam, ini juga hitam, yang hitam ini, hitam juga hitam, karena ada H besar dan K besar selalu bersama. Yang ini juga hitam, ini hitam, hitam juga, ini juga hitam, ini hitam, hitam, kuning, kuning, hitam, hitam, kuning, kuning. Kalau misalnya hitam ini karena ada dominan H dan K. Kalau misalnya kuning karena misalnya di H kecil, K besar, K kecil, dia kan ini yang ikut resesif yang parental yang kuning. Jadi dia masukkan warna kuning dengan perbandingan 12:3:1. Selanjutnya ada komplementer. Komplementer adalah interaksi antara gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Biasanya ini perbandingannya yaitu 9:7. Saya hapus ya. Epistatis, hipostatis ya. Di buku paket itu ada perkawinan antara dua orang yang sama-sama bisutuli. Kita harus parenting satunya yaitu bisutuli disilangkan dengan bisutuli sama. Kita beri kode D besar, E kecil dengan D kecil, E besar. Di sini diperoleh gambarnya D besar, D kecil, ini D kecil, E besar. Setelah itu diperoleh F satunya yaitu D besar, D kecil, E besar, D kecil. Nah, D besar, D kecil, E besar, E kecil ini menghasilkan gen yang normal karena kalau D besar dengan E besar. Karena kesilangannya itu menghasilkan gen yang normal. D dan E ini berada bekerja sama memunculkan karakter yang normal. Bila hanya memiliki salah satu gen dominan D atau E saja, karakter yang muncul adalah bisutuli. Kalau misalnya di sini ada D besar, D kecil, E kecil, E kecil, tetap bisutuli. Tapi karena di sini ada gen dominan D besar dengan D besar, maka D dan E ini bekerja sama membentuk gen yang normal. Selanjutnya, D besar, D kecil, E besar, E kecil ini disilangkan dengan sesamanya. Gambarnya sama seperti tadi perkalian silang ya. D besar, D kecil, E besar, D kecil, E kecil sama dengan D besar, E besar, D besar, E kecil, E besar dengan D kecil, E kecil. Kita buat tabel untuk kita tahu perbedaannya ya.
Kemudian kita silakan. Ini D besar, 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 D kecil. D besar, D kecil, D besar, D besar. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D besar, D besar, D kecil. D besar, D besar, D kecil, D kecil. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D kecil, D kecil, D kecil. D besar, D kecil, D besar, D besar. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D kecil, D kecil, D besar, D besar. D kecil, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D kecil, D kecil, D kecil. D kecil, D kecil, D besar, D kecil. Dan D kecil, D kecil, D kecil, D kecil. D besar, D besar, D besar, D besar menghasilkan normal. Ini juga yang kedua itu normal. D besar, D kecil, D besar, D besar itu juga menghasilkan D normal. D besar, D kecil, D besar, D kecil juga menghasilkan D normal. D besar, D besar, D besar, D kecil juga menghasilkan D normal. Ini bisu uli. Ini normal. Ini bisu uli. Menghasilkan D normal. Normal. Ini bisu uli. Bisu uli. Normal. Bisu uli. Bisu uli. Bisu uli. Diperoleh perbandingan fenotipe pada F2 yaitu 9 dibanding 7. Selanjutnya ada atavisme. Atavisme adalah interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Contohnya ini biasanya terdapat pada 4 jenis jengger ayam. Biasanya itu ada jengger ayam cross, setelah itu pi, setelah itu walrus dan bilah atau tunggal. Sini saya tuliskan contoh persilangannya ya. Diagram penyilangannya A. Di sini saya silamkan ayam yang berjengger ros dengan ayam yang berjengger single. Di sini saya tulis kodenya langsung yaitu F besar, P kecil disilangkan dengan F kecil, P kecil. Setelah itu diperoleh gametnya F besar, P kecil. Kita simpan. Setelah itu yang B, ada diagram penyilangan B. P1-nya kita silangkan ayam yang berjengger pi dengan ayam yang berjengger single. Sini kita tulis kodenya aja ya. F kecil, P besar, disilangkan dengan F kecil, P kecil. Diperoleh gametnya F kecil, P besar, F kecil, P kecil. Selanjutnya yang C. Kita silangkan ayam yang berjengger single dengan ayam yang berjengger single. Jadi kita kawinkan sesamanya. P1-nya ada F kecil, P kecil disilangkan dengan F kecil, P kecil. Gametnya kita peroleh F kecil, P kecil dengan F kecil, P kecil. Selanjutnya yang D ada kita silangkan dengan ayam yang berjengger ros dengan ayam yang berjengger I. F besar, P kecil disilangkan dengan F kecil, P besar. Gametnya kita peroleh F besar, P kecil dengan F kecil, P besar. Kita cari F1-nya. Berarti ada F besar, F kecil, P besar, P kecil.
Ini kita dihasilkan yaitu ayam yang berjengger walnut. Yang sebelumnya belum kita bahas karena kita di sini membahas tentang ayam yang berjengger disilangkan dengan single atau ayam yang berjengger P dengan disilangkan dengan single dan lainnya. Setelah itu kita tulis P2 yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. Gametnya di sini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil, sama juga dengan yang ini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dengan R kecil, P kecil. Kita buat tabel untuk bisa tahu fenotip 2 atau hasil keturunannya. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil, sama juga yang vertikal. Kita silangkan R besar, R besar, P besar, P besar, R besar, R besar, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R besar, P kecil, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P kecil, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R kecil, R kecil, P besar, P besar, R kecil, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P kecil, P kecil, R kecil, R kecil, P besar, P kecil, dan R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Balut ini merupakan ketika gen dominan R besar dan P besar ini bersama, jadi diperoleh keturunan yang balut. Yang ini kan ada R besar dan P besar, jadi menghasilkan keturunan balut. Yang ini juga balut. Setelah ini juga balut, kemudian ini juga balut. Yang ini juga balut karena ada dominan R besar dan P besar. Selanjutnya ini cross. Ini balut, ini ros, balut, balut, P, balut, ros, P, dan ini single. Diperoleh perbandingan yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Jadi kalau misalnya yang balut itu dia mempunyai gen dominan R besar, P besar. Kalau misalnya yang single dia resesi semua, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Setelah itu kalau misalnya dia P, biasanya yang P itu biasanya yang dominan yang P besar. Kalau misalnya yang cross dia yang dominan R besarnya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.